ayat itu, pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu hanya dapat diserap oleh orang yang kolbunya hidup. Ternyata kolbu, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada 3 jenis. Ada kolbu yang sahih, salim. Kolbu salim, kolbunya para nabi dan para pewaris Nabi Muhammad SAW. Kolbu-kolbu seperti kita ini. Kolbu yang kedua, kolbun marid, kolbu yang berpenyakit. Hari ini udah kesel sama orang belum? Sudah. Waktu di jalan marah nggak sama orang? Udah? Belum, alhamdulillah. Hari ini sudah iri belum? Beneran? Dikit. Dikit. Hari ini sudah berburuk sangka belum? Sudah. Itu penyakit hati itu. Kayaknya semua hatinya bersih deh ya. Kita cek satu lagi. Hari ini sudah pernah satu nafas hatinya kolbunya lalai? Sudah ya. Pasti. Jangankan di luar sholat, dalam sholat pun lalai. Jadi kalau hari ini tidak marah, alhamdulillah, tidak berprasangka, tidak iri dengki, itu udah keren. Tapi hari ini kolbunya sudah dawam zikrullah belum? Sudah continue mengingat Allah atau belum? Belum. Jadi syaitan itu melihat terus hati kosong, dia langsung masuk. Setiap kali dia kosong, syaitan masuk, maka dia beri was-was. Jadi kenapa ada orang gelisah? Dia biarkan kolbunya dimasuki syaitan. Kita juga yang salah. Orang kalau sudah begitu, ada masalah sedikit di kantor, tempat kerjanya, di rumahnya, di kampungnya, di tempat tinggalnya, bisa-bisa stres. Saya punya teman ahli spiritual. Kata dia, daripada dibully mending disantet. Itu banyak orang tuh, ada beberapa yang ngomong begitu, persis sama. Mending dibully, mending disantet daripada dibully. Kalau saya mah suka-suka Allah aja. Allah maunya apa? Terserah Allah. Kalau orang muji kita, kita sudah terpuji belum di sisi Allah? Kalau orang mencaci kita, kita sudah terhina belum di sisi Allah? Belum. Hidup ini untuk cari perhatian Allah atau mencari perhatian makhluk? Benar. Serius. Kalau kayak gitu, kenapa pusing dengan kata orang? Ya, itu syirik khafi. Syirik yang tersembunyi dalam hati. Kita berbuat karena orang. Kita berbuat karena takut dicaci. Takut dicaci nanti dikatain apa kalau nggak berbuat. Kalau nggak buat statement nanti disebut apa gitu. Ternyata inilah penyakit manusia. Allah memandang kalbunya, tapi dia tidak memandang Allah. Inna Allah yanzuru ila qulubikum, Allah memandang ke kalbumu, tapi engkau tidak merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, halo Bapak, pernah sayang seseorang nggak? Sering. Banyak berarti. Dulu waktu masih muda-muda banget, ini kan masih muda nih. Dulu muda banget, diperhatiin sama orang yang cantik ganteng, seneng nggak? Mantap. Sampai sekarang gitu kan? Allah itu menyebut dirinya Al-Jamil, yang maha gagah, maha indah. Dan Allah yanzuru ila qulubikum, Allah selalu menatap, memperhatikan kalbumu. Senang nggak? Senang. Nggak berasa ya, karena belum tahu ilmunya, karena belum tahu, makanya Allah tidak mau menatap kalbu yang busuk dan hina dengan penyakit-penyakit kalbu.
teriak takbir Allahu Akbar, tapi di hatinya ingin nunjukin ke orang, aku loh Islamnya paling benar. Orang begitu Allah suka nggak? Orang merasa sombong, namanya penyakit kibur. Hari ini banyak sekali orang baru beramal, baru donasi sedikit, baru beramal di masjid sedikit, sudah merasa jadi ahli masjid. Tidak sedikit orang mengatakan, kalau bukan karena saya acara ini nggak jadi. Saya yakin panitianya nggak begitu. Bersama, alhamdulillah. Kereta nikmat paling indah itu bukan hanya duit, tapi hati yang berlapang, hati yang sehat. Maka kolbu, ada kolbu jenis kedua, kolbun marid, kolbu yang sakit. Bapak Ibu, kalau mulutnya lagi sakit, badannya lagi sakit, makan siomay enak gak? Kagak enak. Itu salah siomaynya apa salah mulutnya yang sakit? Ah, siomaynya? Emang ibu-ibu begitu ya? Iya. Gak pernah mau kalah ya? Ini gua Gak bisa mama. nyalain suaminya, nyalain siomay. Hebat ibu-ibu ya. Ngalah kita, keluarin dulu kita kalau begitu. Mulut kita sariawan, makan siomay pedas, sakitan, nggak enak. Salah siomaynya apa salah mulut? Masih salah siomay. Tong somai marah. Kalau Marah tong gitu, somai. siomaynya. Muka nggak pas-pasan, cermin yang dipecahkan. Yang salah cerminnya. Sama begitu, itu kan orang Melayu dulu. Ini beliau kan Habib nih, Habib yang Melayu, tapi bisa bahasa Arab. Kita bukan Melayu, sholat pakai bahasa Arab. Tapi ditanya, halo, abah mau peluk? Salah paham. Gagal total. Bapak Ibu saudara-saudari komentar Allah, penyakit hati ini kalau ditaruh di depan, maka apapun kata orang salah, maunya orang ikut kita. Hari ini orang beragama, dia kira pemahaman agama dia sesuci agama dia. Islam suci nggak? Pemahaman kita suci nggak? Bisa salah nggak? Bisa. Paham ya? NU Islam nggak? Islam. Muhammadiyah Islam nggak? Islam. Persis Islam nggak? Islam. Jemaat Tabligh Islam nggak? Islam. Kalau Ini kayaknya NU kunut Islam nggak? Islam. Muhammadiyah nggak kunut? Islam. Sayyidina Muhammad? Tidak pakai Sayyidina Muhammad? Islam. Aman. Aman. Tetap aja diomongin di belakang. Masjid udah ganti Bandung. Katanya NU 4 mazhab. Bener nggak? Bener. Sesekali ganti mazhab ke imamnya biar adil. Tukimin. Ya. Pindah mazhab yang 4 itu untuk amalan ulama boleh, untuk orang awam yang enggak Boleh. Orang awam nanti kacau pikirannya. Ya, kalau ulama udah biasa dikacau dengan baksul masail, jadi udah nggak muntah, baca ayat tuh udah nggak muntah. Jadi ayat itu jelas sekali bahwa nurnya Rasulullah SAW hanya dapat ditampung dengan kolbu, bukan dengan banyak gaya. Ya. Saya nih pakai sarung, pakai ini. Itu apakah kemudian nyerap nur Nabi? Belum tentu. Siapa tahu pakai sarung sombong, pakai begini, itu bukan pakaian kesombongan, ini pakaian cinta. Yang sering pakai begini Sayyidina Ali, yang sering pakai ridha. Maka Allah mengatakan al-kibriya uridai, sombong itu, merasa benar itu, merasa berkuasa itu adalah ridhaku, ini ridha. Kita nggak punya kebenaran itu, maka kita ambillah ridha itu kain.
Maka siapapun yang di kolbunya ada merasa paling benar, merasa lebih alim, merasa lebih suci, Allah langsung memurkai kolbunya. Kalau kita marah sama seseorang, kalau kita melihat mata kita melotot nggak? Tapi kalau sudah muak, mau natap nggak? Pergi. Ini yang bahaya. Kalau Allah sudah tidak mau menatap kolbu kita. Inilah yang terjadi pada syaitan, iblis. Iblis itu sudah tidak ditatap kolbunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena iblis mengatakan, aku lebih mulia daripada Adam. Ana khairum minhu. Jadi setiap ada perasaan aneh lebih mulia, sudah selesai aku. Allah gak natap selesai. Itu orang kolbunya langsung keras, pikirannya langsung gelisah. Bisa dipastikan. Maka orang alim gak boleh sombong dengan ilmunya. Orang yang berdarah biru, berdarah putih tidak boleh sombong dengan nasabnya. Orang berpendidikan tinggi nggak boleh sombong dengan gelarnya. Sederhana saja. Adakah pangkat yang lebih tinggi dari pangkat Rasulullah SAW? Tapi Rasulullah sombong nggak? Lebih mulia Rasulullah apa iblis? Kenapa iblis sombong, Rasulullah nggak sombong? Karena Rasulullah tahu semua yang ada pada dirinya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pinjemin baju, pinjemin sarung. Kalau kiai itu biasanya sarungnya sarung BHS gitu ya. Kalau mobil kalau dulu kiai pakai Vespa karena pakai sarung. Benar nggak? Teman-teman dulu ngurusin saya kemana-mana pakai Vespa. Kalau Vespanya baru, keren banget tuh. Kalau kita punya kendaraan dipinjemin orang nih, terus ketika di jalan merasa keren nggak? Keren nggak? Pinjeman, dipinjemin orang terus antum berlaku. Sombong. Itu namanya nggak tahu Diri. Nggak tahu diri namanya. Nanti pas berhenti ada orang nanya, apa yang keren ya mobil lu? Kita bilang apa? Iya, sepak dulu. Itu orang tambah nggak tahu diri. Ketika ini barang mau diambil sama yang punya, dia marah. Kok diambil-ambil? Ini kan punya saya. Nah, inilah kejadian orang yang merasa dipinjemin ilmu, dipinjemin harta, dipinjemin nasab, dipinjemin gelar. Lalu dia merasa itu punya dia. Berkatalah Imam Al-Jazuli, Allahumma asturna bisitrikal jamil. Ya Allah, tutuplah kami dengan sifat-sifatmu yang indah. Maka tiadalah orang dipandang gagah, keren, berilmu, bernasab, berjabatan, kecuali itu semua sifat Allah yang dipantulkan kepada diri orang itu. Ini wajah-wajahnya yang lumayan ini kan gak ada yang jeleknya, cuma buruk aja. Keren lah tuh orang Indonesia mah keren. Nggak ada mukanya yang sekeren Habib. Darahnya beda. Coba lihat mukanya kan beda. Tetap aja walaupun kita katanya putih-putih, kuning-kuning langsat kegantengan Habib. Ya, kenapa? Njibnya beliau Sayyidina Muhammad SAW pernah mengatakan, itu si Nabi Yusuf, kata beliau, wajahnya gagah tampan, tapi baru separuh tampannya aku. Kata siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka wajar zuriat-zuriat beliau ini tampan-tampan. Ibu-ibu bodul basor tuh, ya. Makanya ditundukin kalau ngeliat Habib. Kalau ngeliat Ani nggak apa-apa. Kalau nggak begini nggak bisa bercanda sama Habib. Ini muka kan yang dulunya ganteng-ganteng ini, tampan-tampan ini, cantik-cantik ini, buat sendiri atau dibuatin?
Udah dari Ibu sononya. yang ngerasa cantik ya, yang ngerasa cantik. Itu buat sendiri atau dibuatin? Siapa yang buatin? Allah. Kita kalau ngeliat lukisan bagus, kagum ke lukisannya, apa kagum sama main nulis, main lukis? Lukisannya. Kalau kagum kepada lukisan, ilmunya pendek. Tapi kalau kagum ini siapa ini yang nulis? Siapa yang melukis ini? Itu orang disebut ahli ma'rifat. Jadi ahli ma'rifat itu sederhana, gampang sekali, nggak mesti suluk 40 tahun, nggak mesti. Pakai ini aja, Beb. Tes. Nyampe keluar lagi sini. Gimana? Pas? Pas. Sampai di mana kita tadi? Lukisan. Suluk. Lukisan. Lukisan. Nah. Jadi orang kalau mau jadi ahli marifat gak mesti suluk 40 Hari. dia rajin-rajin aja ngeliat dirinya. Kalau dia pandang di belakang dirinya, di dalam dirinya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau dia mulai mandang dirinya, dia lihat, waduh, satu rambut pun aku tidak buat. Bapak yang kumisnya sudah putih itu, Iya, siap. itu bisa dihitung nih kenapa? Nggak bisa. Bisa diperintah nggak? Nggak bisa. Miss. Hitam mis. Kamu kan kumisku, ayo hitam dong, bisa? Nah. Nggak bisa. Itu tanda Bapak dan saya dan kita semua tidak berkuasa atas satu rambut. Satu rambut.